Berdiri lagi ya. Duduk lagi dong. Yang kalau duduk lagi, duduk aja deh. Iya. Oh banget ya. Ikutin ya. Iya, ibunya cantik deh. Tangannya begini. Begini. Ya aku nggak bisa. Yang bisa dikasih apa? Buat nyanyi di depan. Yang nggak bisa ini. Bohong. Terus ke hidung. Ditipu. Bisa. Yang nggak bisa siapa yang nggak bisa? Yang nggak bisa siapa? Ya tahu. Ulang lagi. Yang bisa dibuang. Apa ya? Begini. Ini. Hidung pak hidung. Tangannya. Biasa ya. Bisa semua ya. Makasih. Pada hari ini saya di sini ingin memotivasi kita semua yang ada di sini. Tema motivasi kali saya ini yaitu pendidikan. Sebelum kita bahas apa itu pendidikan, saya punya satu video, kita lihat sama-sama ya. Di sini ada seorang anak yang serba bisa dengan kekurangannya. Dia mengerjakan pekerjaan sehari-hari layaknya seseorang yang mempunyai kesempurnaan fisik biasa. Di dalam kekurangannya dia juga menuntut ilmu layaknya anak-anak biasa dengan menggunakan bahasa aksara, tulisan aksara maksudnya. Dia bersekolah di sekolah dasar tempat anak-anak yang desa. Di sini dia juga bisa memainkan alat musik. Sungguh motivasi yang tinggi bukan pada diri anak ini? Ini ketika dia memainkan sebuah lagu. Dari video yang saya tampilkan tadi bisa dilihat di situ kesungguhan seorang anak yang ingin tetap menuntut ilmu karena mempunyai kekurangan. Di saat dia mempunyai kekurangan, dari video di atas tadi dapat kita petik pelajarannya agar kita mensyukuri apa yang kita miliki sekarang tanpa ada kekurangan sedikit pun. Sekarang kita masuk ke apa itu pendidikan. Di sini ada yang ngerti nggak sih pendidikan itu apa? Ada yang tahu nggak? Pembelajaran. Betul. Cuma saya di sini punya definisi yang lebih luasnya ya. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar menjadi lebih baik secara terus-menerus dari masa ke masa. Maksudnya mengembangkan potensi itu setiap dalam diri kita pasti mempunyai potensi yang banyak bahkan kita tanpa kita sadari. Bila potensi kita terus kita gali, kita latih akan menjadikan potensi yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang banyak. Kedua, siapa saja sih yang berhak menerima pendidikan itu? Semua orang ya. Pendidikan itu nggak ada batasan umurnya, teman-teman. Dari kecil, remaja, orang tua, bahkan yang punya kekurangan dengan keadaannya pun bisa mengenyam pendidikan. Tapi akan lebih baiknya jika pendidikan itu dinyam semenjak dini.
mempunyai semangat, motivasi yang tinggi untuk belajar dan mengejar cita-cita. Pendidikan itu banyak manfaatnya. Manfaat dari pendidikan yang pertama, memperoleh berbagai ilmu. Kita tahu di dunia ini ilmu tidak hanya satu, tetapi banyak, teman-teman. Semakin banyak ilmu yang kita punya akan menjadikan ilmu kita yang menjadikan diri kita seseorang yang berkualitas dalam hal apa? Maksudnya menjadikan diri kita seseorang yang produktif, kreatif, dan inovatif. Kedua, merubah karakter seseorang. Intinya dari merubah karakter seseorang itu maksudnya membuat karakter kita dari yang kurang baik menjadi orang yang lebih baik. Maka dari itu kita wujudkan semua itu ya teman-teman. Kedua lagi, meraih impian atau cita-cita. Gapailah cita-cita kalian setinggi langit. Itu kata sebuah pepatah. Cita-cita atau impian itu adalah arah dari kehidupan kita. Kita bisa dikatakan sukses bila cita-cita itu bisa kita gapai, bisa kita genggam. Jadikanlah impian kita cuplikan masa depan hidup kita. Terima kasih. Any question? Saya mau nanya, Bu. Bu ini. Ya. Tadi kan ada yang berubah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik ya, Bu. Ya. Nah, itu contohnya kayak gimana? Misalnya dari bahasa aja ya. Biasanya orang yang kurang berpendidikan itu dari bahasanya itu cenderung kasar atau selengean. Sedangkan orang yang berpendidikan itu bahasanya cenderung ke intelektual. Ya. Ya, kita dengan berpendidikan, menempuh pendidikan, memperoleh banyak ilmu juga dan sebagainya. Ada yang mau nanya lagi? Boleh saya bertanya? Pendidikan ya. Tadi kan bilangnya semua orang berhak mengenyam pendidikan. Mungkin di kota-kota besar ataupun kota-kota yang dekat dengan kota besar itu mudah untuk kita mendapatkan pendidikan ya, formal ataupun non formal. Tetapi bagaimana dengan orang yang ya, ibaratnya kayak Tarzan gitu, tinggal di pegunungan? Kan perlu Anda ketahui ya, tidak sedikit orang yang tinggalnya benar-benar real di hutan. Itu caranya kayak gimana? Supaya kita bisa, tadi kan bilangnya cara berbicara yang baik. Nah itu kayak gimana cara berbicaranya? Padahal kita bisa banget untuk ke sana. Kalau masalah Tarzan itu adalah faktor lingkungan ya. Di sekelilingnya dia itu ya memang orang-orang sekitarnya seperti itu. Kita nggak bisa nemuin banyak pendidikan di sana. Jadinya Tarzan itu ya memang ada begitu. Nah untuk mengubah orang yang seperti itu supaya bisa seperti kita itu kayak gimana? Untuk mengubahnya sulit ya, mungkin ya bisa aja ada guru-guru pedesaan biasanya yang latih untuk mengajar bisa masuk ke pedalaman itu ya, mengajarinya dari awal, dari bahasa juga. Tapi mungkin kalau menurut saya Tarzan itu kurang bisa bahasa kita. Pendalaman. Iya. Pertemuan berikutnya saya bahas lagi mungkin kalau ketemu ya. Iya Ibu, iya Ibu.